menjadi supervisor, misalnya gini, Fikar jadi kerja, terus Fikar punya anak buah. Nah, rata-rata orang gagal itu mengelola anak buah. Nah, itu juga bisa. Iya, iya benar benar benar. Nah, ini aku udah masuk lagi nih, sebentar Mas. Yo, Oke, aku open dulu. Mudah-mudahan bisa ya Allah, please deh. Padahal aku udah dari pagi udah oke banget nih semuanya. Kenapa pas mau on jadi ngelag ya? Astagfirullah. kita kita harus banyak istighfar. Saya sholat dulu kali ya, biar lancar ya. Masya Allah. Monggo, monggo, monggo. Saya sholat sebentar, Durung dua doa, rakaat durung aja. doa. Udah ini Ya, belum? siap. Kalau udah, Belum, saya belum, tadi udah belum. dua. Belum. Ya kalau kalau mau sholat, monggo. Aku tadi udah sih. Udah. Kalau Mas Saya mau nambah 2 rakaat dulu, monggo. masih ada yang kerjain nggak? Kalau enggak, mulai aja. Masih, masih. Masih, ya udah saya Masih ini nambah aku nyiapin ya, jadwal. Ya, nambah siap. 2 rakaat biar lancar ya. Bentar ya. Siap.
Ready. Weh, wis teka. Siap. Ini tinggal live kan ke Zoom. Sebentar. Aku lagi bikin judulnya dulu. Oke. Yes. Alright, kita akan segera mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabinasta'in ala umuruddin yawaddin wala asrofil anbiya'i wal mursalin wala alihi washabihi ajmain amma ba'du ya. Terima kasih sekali. Wah, hari ini adalah hari pertama PPKM nih ya, grand launchingnya PPKM. Dan tentunya juga ini sekaligus grand launchingnya Pandemic Podcast ya secara virtual. Jadi karena PPKM harusnya kita pengennya langsung ya, kita datang di satu studio kemudian kita ngobrol bareng, tapi apalah daya ya, ternyata kita harus berjarak kembali. Dan tapi walaupun jarak berjauhan tapi tetap kita bisa berdekatan. Wah, seperti halnya hari ini teman-teman sekalian di Pandemic Podcast di sesi pertama banget nih, baru banget nih ya, pokoknya ini baru banget bisa streaming. Harusnya tadi di jam 10.00 ya, karena biasa ada kendala teknis sedikit maka baru bisa live. Dan itu pun mohon maaf sekali belum bisa live langsung di YouTube Ruberman TV, tapi nanti kita akan langsung upload di YouTube TV ya. Tapi kita akan live-nya di di Facebook dari Zulfikar Mahmud Al-Bandawi. Jadi teman-teman yang di Facebook nanti silakan bisa langsung kalau mau tanya-tanya di sesi hari ini bisa banget langsung chat saja, atau nanti kalau yang punya WhatsApp saya juga langsung bisa WhatsApp ya kalau mau bertanya dengan narasumbernya di pagi hari ini. Kira-kira siapa sih narasumber kita hari ini? Sudah ada nih ya, di belakang saya juga sudah ada gambarnya nih. Wah, ganteng sekali. Dan di sebelah kanan atau sebelah kiri dari layarnya teman-teman ya, di situ juga sudah nampak seorang om-om. Wah, ini om-om apa? Ngopi dulu. Jantan, wah ngopi dulu. Nih pejantan tangguh yang luar biasa ya. Ada Coach Azwar Riza. Waalaikumsalam. Rubberman. Luar sehat, biasa. Mas Riza. Sehat banget. Luar biasa nih ya. Iya. Nah, ini pas banget nih hari ini PPKM Ya. berlangsung nih, Coach Riza nih. Nah, hari ini juga nih Pandemic Podcast baru kita jalankan, dan alhamdulillah banget nih di sesi pertama ini bisa ketemu dengan Coach Riza. Nah, hari ini juga nih, ini sudah ada temanya nih, namanya adalah Pandemic Motive Action. Wah, karena nih pandemik ini kan sebenarnya sudah setahunan lebih ya. Wah, tapi gerakan dari Ruberman nih mudah-mudahan juga bisa menular ke teman-teman bahwa pandemik ini kita bisa ganti dengan pandemics. Wah, jadi kita tetap fun di hari-hari kita dan tentunya bisa mencampurkan semuanya ya, memixkan semuanya. Tentunya menjadi sebuah energi yang luar biasa, energi yang positif agar hari-hari kita ya senantiasa bisa tetap bahagia dan tetap menikmati apapun yang Allah berikan di sesi-sesi pandemi ini. Jadi kita harus tetap bersyukur. Yang lagi sehat, bersyukur Anda tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan kesempatan untuk menikmati. Dan untuk teman-teman yang sedang diberikan ujian nih ya, ada yang kurang fit atau barangkali mendapatkan predikat positif yang lagi ngetren ya, mudah-mudahan juga tetap bisa bangkit dan tentunya lekas fit kembali, lekas sehat kembali, dan tetap bisa menikmati apapun yang Allah berikan agar
hari ini barangkali kita sakit, tapi itu adalah penggugur dosa untuk kita semuanya. Mudah-mudahan teman-temannya lagi kurang fit, kurang sehat, segera sehat kembali dan kita bisa berjumpa kembali nanti. Nah, kita langsung aja deh dengerin ya di sesi podcast hari ini ada Coach Riza. Boleh kenalan dulu Coach, silakan. Baik. Bismillah. Saya sebetulnya pengen nanya dulu ini. Oh, pengen nanya dulu. Iya, Coach Fikar ini dengan Rubberman ini apa? Ya. Ini saudara saya. Mana ya? Ini. Saudara ya. Oke. Jadi saya manggilnya Coach Fikar atau Rubberman. Ini sahabat saya luar biasa. Coach Fikar ini salah satu ahli komunikasi milenial ini ya. Luar biasa. Saya sebenarnya pengen tahu Rubberman ini apa ya. Tapi saya ingin menyapa teman-teman Coach Fikar di semua kanal ya. Pertama di kanal Facebooknya Coach Fikar. Salam kenal, saya Riza, saya asli Banyumas ya. Ya, kita satu republik dengan Coach Fikar. Dan republik. Ya, orang Napak, orang Kepenak. Ya. Dan hari ini ya, saya juga senang sekali ya bisa mengawali pandemiknya Rubberman ya, podcastnya. Semoga ini bisa menginspirasi semua orang bagaimana caranya kita tetap positif. Saya kira begitu. Nah, Coach Fikar, hari ini PPKM ya. Kita yang tadinya mau live di sebuah tempat bareng-bareng ternyata kita harus terpisah. Ya. Jadi ya dengan terpisah pun insya Allah kita bisa ngobrol, ngopi, dan memberikan inspirasi di Pandemic Podcast. Jawab dulu ya, Rubberman ini maksudnya apa ya? Saya juga belum tahu ini. Oh, penasaran ya Rubberman itu apa ya? Oh iyalah, ya, Coach Fikar harus jelasin. Ya, Rubberman itu terakhir di 2017 nih, Coach Riza. Ya. 2017 sebenarnya karena tadi ya pengen aktualisasi diri diri dari saya pribadi, kira-kira apa ya? Saya pengen sebuah branding yang bisa nempel di nama saya. Wah, Fikar itu apa identiknya? Nah, tadinya karena saya juga punya sebuah perusahaan bersama ya dengan saudara-saudara saya, ada namanya Hafara Organizer. Wah, kemudian kita juga punya PT-nya adalah PT Hafara Ruhama Ramadhani. Wah, saya pengen apa ya? Nah, kebetulan nama depan dari PT kami kan sudah dipakai untuk usaha yang pertama, namanya Hafara Elektrik ya dia usaha untuk jual beli listrik ya, alat-alat listrik dan lain-lain. Kemudian Hafara juga digunakan untuk branding organizer IO kami namanya Hafara Organizer. Nah, saya pengen dari tiga kata yang ada di nama PT saya akan ambil apa ya kira-kira? Oh, oke. Saya ambil karena ada Hafara Ruhama Ramadhani, saya ambil Ruhamanya. Ruhama adalah artinya kasih sayang karena kita bersaudara, kita saling Ar-Rahim ya. Iya, saya ngambilnya Ruhamanya. Tapi kalau Ruhama itu kan identik dengan salah satu brand yang lain ya untuk dunia pendidikan. Wah, saya mikir-mikir lagi apa ya. Wah, waktu itu masih tercetusnya baru Rubber. Ya, baru Rubbernya saja, belum ada mennya. Oke, Ruhama Berkah. Tapi kayaknya kalau menjadi branding kurang eye-catching. Wah, akhirnya karena kebutuhan branding saya yang harus milenial dan lain-lain, maka tadinya gara-gara mau bikin kaos nih Coach. Ini kaosnya ya. Gara-gara mau bikin kaos, kira-kira kaosnya mau tulisan apa ya? Oh, saya teringat Superman. Kayaknya kalau diganti dengan S keren nih jadi Rubberman. Oh iya, oke. Saya ganti jadi brandnya adalah Rubberman. Ruhama Berkah, man-nya adalah mandiri. Ruhama Berkah mandiri. Oh. Jadi Rubberman ini secara makna tadi ya harfiah adalah Ruhama Berkah mandiri. Jadi kasih sayang, penuh keberkahan dan penuh kemandirian. Wah. Tapi secara nama Rubberman juga, rubber itu kan dari kata rubber ya, karet ya, walaupun kurang karet. Kalau spelling sebenarnya kan pakainya double B ya, rubber. Saya nggak pakai dua-duanya tapi hanya spellingnya saja kan rubber. Nah, jadi manusia karet. Jadi kita bisa elastis, kita bisa dinamis apapun keadaannya. Seperti itu kurang lebihnya Coach tentang Yes. Berarti saya juga bisa pakai kaos ya, karena saya Riza. Jadi saya bisa R ya.
Boleh lihat kaosnya? R. Oke. Jadi uh, saya manggilnya Rubberman saja ya, biar Boleh, biar boleh. lebih. Bebas, bebas. Ya, oke, ya. Jadi Rubberman ini ternyata bukan orang jauh ya, ternyata bukan orang jauh saya. Jadi saya tahun 95 ke Ciputat, ya, ke Ciputat merantau kuliah dan saya punya teman kelas yang luar biasa, ya, teman kelas yang luar biasa. Sekarang aktivitasnya sama sebetulnya sebelum pandemi ya. Rubberman masih masih mungkin lihat di Facebook saya. Jadi hampir setiap bulan saya mengantar jamaah umroh dan sahabat saya ini ternyata adalah kakaknya Rubberman, luar biasa ya. Namanya Ustadz Khairul Anwar. Jadi kita dulu tahun 95 ke Ciputat, sama-sama susah ya, sama-sama nggak bisa nyari tempat, akhirnya kita tidur di satu musola. Ya, kalau kalau sekarang tahu mungkin madrasah pembangunan di belakangnya ada musola. Jadi kita tidur di situ. Saya bersama Mas Khairul tidur di situ sampai akhirnya. Nah, ini mungkin sedikit cerita ya, bagaimana kita merantau ke Jakarta, nggak bisa punya tempat, akhirnya kita prihatin, ya nggak tahu sekarang ada milenial masih ada yang prihatin nggak ya Rubberman ya. Jadi kita akhirnya tidur di musola selama kuliah, terus kemudian kerja apa saja, tapi yang paling penting adalah menyelesaikan kuliahnya. Dan atas izin Allah kita mempunyai profesi yang sama yaitu sebagai pembimbing umroh. Jadi 2-3 tahun terakhir saya sering bareng dengan apa namanya Mas Hairul. Jadi saya baru kenal belakangan sama Coach Fikar yang ternyata sekarang punya branding Rubberman ya. Jadi ternyata Coach Fikar ini bukan orang jauh ya. Dulu saya pernah main ya Coach Fikar ini dan kalau teman-teman tahu pondok pesantren Al-Hikmah ya. Cirampok, Benda, Bumi Ayu, bener ya? Yes, Ya, betul. ya, saya pernah main ke sana dan ini menjadi salah satu rujukan pesantren di daerah Republik Ngapak ya. Kalau Republik Ngapak pasti tahu pesantren Al-Hikmah termasuk pesantren yang sangat besar. Kayaknya kemarin ada salah satu kiainya baru meninggal ya. Iya, kemarin. Ya, oke. Nah, saya senang banget bisa bisa mengawali podcastnya pandemik dan hari ini temanya pandemic Motive action. motive action. Nah, jadi gini, Coach Fikar, begitu Coach Fikar mendeklarasikan diri, saya mau bikin podcast, ya, saya langsung komen kan, saya langsung komen, aha, jadi saya langsung action. Ya, saya langsung action. Coach Fikar, saya mau bantu. Wah, ingat nggak di Yes. Facebooknya kan? Nah, Yep. terus kemudian ternyata Coach Fikar juga langsung japri. Oke Mas, siap siap siap. Nah, ini ternyata ada hubungannya dengan action, ya, dengan motivasi kita itu apa sih? Nah, jadi kita nggak atas izin Allah hari ini bisa walaupun telat, ya. Tapi yang terbersit oleh saya waktu itu, "Hah, Coach Fikar mau bikin podcast, apa namanya." Nah, Coach Fikar sendiri ketika bikin mau berani ya, berani mempromosikan bahwa saya mau bikin podcast, itu kan sebuah aksi, ya. Terus kemudian saya nyamber, saya memberanikan diri, "Coach, saya mau jadi narasumbernya." Itu kan aksi. Nah, bisa jadi ada Riza-Riza yang lain ya yang apa namanya mempunyai motif tertentu untuk beraksi. Kemudian Coach Fikar juga langsung beraksi. Apa aksinya? Langsung japri saya, mungkin japri yang lain. Nah, saya lihat di statusnya ternyata sudah ada 10 apa namanya? 10 calon narasumber. 10 calon narasumber. Nah, ini kaitannya dengan aksi ya. Ternyata saat ini yang paling penting itu yuk bergerak, itu. Ya, Oke. ternyata yang penting bergerak. Kita hari ini juga, oke coach, yang penting kita mulai bergerak. Nah, mungkin kata-kata aksi inilah yang kemudian menjadi pembuka obrolan
santai kita hari ini, bagaimana sih kita kalau ada apa-apa itu ya cepat aja, action aja dulu yang pertama, gitu. Nah, hari ini ya sudah kita tampil untuk yang perdana dan saya yakin nanti banyak teman-teman juga yang sudah menyiapkan aksi-aksi selanjutnya. Jadi dengan motif action ini ya yang penting bergerak, ya nggak coach? Coba kalau coach Fikar nggak bikin apa, bikin flyer terus kemudian apa namanya mempromokan diri dia, nggak mungkin hari ini kita akan beraksi. Nah, aksi-aksi kita ini sebetulnya banyak di saat ini. Cuma kadang ada keterbatasan. Contoh, kita mau beraksi jam 10, ternyata ada kendala teknis, kita baru bisa apa namanya mulai. Nah, bagaimana sih mengelolanya? Coba saya nanya, Coach Fikar, emang apa alasan utamanya waktu itu bikin podcast? Apakah ikut-ikutan? Sekarang podcast lagi booming, bener nggak? Podcast semuanya bikin podcast. Oke, Coach, saya juga pengen nanya, kenapa punya action untuk bergerak? Ya, lagi-lagi tadi karena pandemic itu dari awal ya, dari setahun yang lalu kita Ya, gembar-gemborkan ya. Apalagi sebenarnya itu untuk pribadi saya dan tapi tujuannya juga untuk menebarkan ke semuanya gitu bahwa oke, kalau kita hanya fokusnya adalah di pandemiknya saja, maka bisa jadi kita berlarut dengan apa ya, kesedihan, berlarut dengan kenapa sih kok kayak gini, kenapa sih kayak gitu. Nah, tapi dengan ya, ya, pandemic ya, ya, ini ya gimana caranya kita bisa menikmati. Nah, ya, kita ya, bisa ya. menikmati. Oke, saya harus kayak gimana dan seperti apa. Nah, belajar juga dari setahun yang lalu kita sudah struggle dengan pandemik, maka Mhm. di kemarin sehari sebelum saya memutuskan membuat flyer, aduh kayaknya bikin podcast seru nih. Karena sebentar lagi Ya, kaitannya mau ada PPKM. Wah, karena beberapa project juga ternyata harus dipending gitu kan. Wah, daripada di rumah juga nanti ya walaupun tetap sih kita bisa mengerjakan hal-hal yang baik yang lain, tapi artinya ya, saya juga sekarang sudah banyak di kegiatan online, Coach. Nah, saya berpikiran ya. kayaknya akan banyak juga nih teman-teman yang bisa apa ya, memanfaatkan waktu-waktu luang ya selama PPKM ini untuk berbagi semangat. Makanya oke lah barangkali ada yang bisa bantu saya bikin satu buah wadah untuk kita berbagi bersama. Nah, artinya Yes. kemarin saya langsung bikin bikin langsung posting aja siapa kira-kira yang nyamber duluan untuk sesi podcast ini. Alhamdulillah dimulai dari Coach Riza, kemudian dari coach-coach yang lain juga nih sudah ini daftar nih sudah Mantap. Mantap, bikin mantap, jadwal mantap. dan lain-lainnya nih. Mudah-mudahan tadi ya nih Coach Riza kemudian teman-teman yang nanti menjadi narasumber di sesi berikutnya juga tadi ya niatnya kita ya ini sekaligus disclaimer ya di awal bahwa Ya, di podcast ini adalah kita hanya ingin berbagi suatu kebermanfaatan dan sesuatu yang positif. Tidak, kalaupun ada joke dan lain-lain itu hanya sebatas kita ngobrol sesama yes, podcaster yang ada di sini aja. Jadi disclaimernya itu yes, aja ya teman-teman. Itu sih Coach ya, kenapa saya ya, bikin ya. pandemic podcast salah satunya seperti itu. Yes, yes, yes. Oke. Jadi yang paling penting kita sepakat ya, Coach. Yang penting itu bergerak, beraksi Yes. gitu ya. Nah, bicara beraksi, saya juga mengalami banyak pengalaman. Ini, Coach Fikar. Jadi begini, Coach Fikar. Salah satu aktivitas saya setiap hari Rabu dan Kamis, itu saya menginterview. Jadi salah Hmm. satu pekerjaan saya itu merekrut lulusan-lulusan SMA ya untuk bekerja di sebuah perusahaan distribusi. Itu selalu saya lakukan hari Rabu dan Kamis. Nah, sebagian besar mereka, kenapa saya tanya, kenapa kamu melamar? Gitu, melamar pekerjaan. Sebagian besar mereka itu ternyata karena sudah apa coba? Yang lucu adalah mereka sudah bosen rebahan. Ternyata Bosan rebahan ya. bosen rebahan. Jadi apa ya? Pertama bosen rebahan. Yang paling banyak bosen rebahan. Yang kedua ada motif ekonomi. Wah ternyata
Ternyata rebahan aja butuh modal ya. Butuh kopi, butuh wifi, atau butuh data gitu. Nah, yang saya suka dari mereka tuh bergerak. Nah itu tadi, mereka tuh actionnya apa? Misalnya dengan melamar saja mereka sudah bergerak, dan datang interview aja mereka sudah bergerak, walaupun resikonya ya harus protokol kesehatan ya. Ya saya tiap hari ketika interview itu harus ya protokol kesehatan. Tapi yang saya tangkap ternyata rebahan itu ada batasnya. Nah, itu yang paling penting. Yang kedua ternyata seasik-asiknya anak muda itu rebahan, ternyata bosan juga. Akhirnya mereka beraksi atau bergerak. Nah, saya juga, oh iya ya, ternyata tidak hanya mereka sebetulnya ya coach ya. Ya, Ya, kita ini yang beraktivitas di dunia pelatihan, dunia pendidikan, itu ternyata juga dengan adanya pandemi ini, yang kemudian istilahnya keren diganti pandemic, oke kita jadikan hari ini menyenangkan kan gitu. Ternyata juga harus tetap bergerak, ya. Nah, saya kepengen juga sih, yuk kita gerakin tuh anak-anak SMA yang bingung udah lulus, sekarang kesana kemari juga banyak perusahaan yang masih tutup, ya udah kita gerakin aja, itu juga bisa jadi menjadi inspirasi gimana kita bergerak. Nah, setuju. termasuk keluarga. Termasuk keluarga kita bergerak apa enggak? Setuju, Coach. Setuju, Coach. Ya, ya. Jadi seru ini. Motivasi bergeraknya apa? Ada yang silaturahim, ada yang bosen di rumah, ada yang udah gak enak sama bapak ibunya, macam-macam, macam-macam. Mungkin bisa jadi buat pekerja juga harus bergerak kali ya. Betul. Harus, Ya kalau Coach. nggak bergerak omsetnya gimana? Ya, Betul. Mandek nanti. Kayaknya nih benar-benar motif action tuh benar-benar gimana caranya kita ya, punya motif, kita punya suatu dorongan untuk beraksi, Coach. ya. Terus terang saya terinspirasi loh kemarin loh. Wah, gila ini Coach Fikar. Bener juga ya nggak? Udahlah, apa namanya, ngomong aja dulu. Nah, begitu pada nyamber, ya kan? Begitu pada nyamber, ya alhamdulillah. Saya mendapatkan giliran pertama, giliran kedua, ketiga, yang paling penting kan nanti istiqomahnya ya nggak, Coach? Iya, benar benar benar. Ternyata motivasi bergerak itu penting saat ini. Tapi kan bergerak kan sekarang dibatasi ya, mulai hari ini ya. Iya, itu dia, Coach. Makanya ini kan podcast pas banget grand launchingnya PPKM gitu. Makanya gimana sih nah kalau tadi Coach Riza bilang tadi ya kita harus banyak bergerak dan lain. Tadi kita juga sudah sepakat bahwa ini ada PPKM. Terus harus kayak gimana lagi, Coach? Nanti kan teman-teman juga yang nonton nih barangkali ya. Kan mau bergerak gimana sih, Coach? Kan kita lagi PPKM, ke sana nggak boleh, ke sini nggak boleh. Nah, kira-kira menurut Coach Riza kita bisa beraksi yang kayak gimana lagi nih untuk menghadapi sesi PPKM yang sudah episode Ya. berapa ini? Silakan, Coach. 20 hari loh ya. Sampai tanggal 20 ya. Sampai tanggal 20 lumayan ini. Dan belum tentu berakhir. Iya. Ya kan? Bisa jadi diperpanjang. Oke. Pilihan saat ini bergeraknya, ya alhamdulillah ya, kita sekarang dalam dunia yang berbeda dari dunia dulu, zaman dulu ya. Sekarang sudah ada bergerak offline maupun online ya. Saya kira bergerak online pun saya kira sangat sangat memungkinkan ya. Contohnya hari ini ya. Kita mulai bergerak, oke, gimana coach? Kita nggak bisa ngopi bareng sambil podcastan di tempat rumah makan dibatasi, ya kan? Iya, Mall betul. ditutup, ya. Terus kemudian hanya bisa take away. Akhirnya oke, kita tetap bergerak hari ini. Oke, kita online. Ya Coach Fikar di rumahnya Coach Fikar di studio, ya. Saya di rumah. Oke, kita tetap bisa bergerak. Nah, saat ini misalnya, bagaimana kita bisa tetap bergerak? Ya saya ngajak semuanya, ayo bergerak. Caranya online ada,
ya kan? Kita punya 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 salurannya di podcast misalnya. Atau coach barangkali, ayo kita gerakan misalnya hari Senin, ya. Hari Senin kita belajar apa ya? Oh, sekolah juga libur, benar nggak coach? Betul, Sekolah betul, betul. libur, sekolah berhenti, tapi kan anak-anak SMA yang berbahagia saat ini, yang bisa kuliah, oke, mereka udah pada diterima di perguruan tinggi impian mereka. Tapi yang nggak bisa kuliah gimana coach? Nah, iya, iya, iya. Nah, kita bisa bantu, aduh, biar kita jadi lebih milenial ya nggak? Yuk kita deketin anak-anak milenial ya. Ya bisa jadi oke, buat yang nggak kuliah, ayo kita kumpul, kita belajar, ayo sih gimana caranya? Mulai dari kita bikin CV, terus kemudian CV-nya kita apa namanya, kita buat desainnya. Nah, contoh misalnya, background-nya Coach Fikar, ya itu kan sederhana, benar nggak Coach? Iya. Sederhana artinya, yuk teman-teman SMA yang belum berkesempatan kuliah sambil kerja, yuk kita latihan bikin CV yang bagus. Jadi CV bisa langsung dikirim. Itu kan sederhana. Setelah itu kita latihan gimana sih caranya interview yang benar. Oh, kita bisa latihan. Nah, terus gimana? Nah, kira-kira itu kan bisa bergerak untuk alumni-alumni SMA yang tidak punya kesempatan kuliah saat ini. Mungkin kesempatan kuliahnya bisa tertunda. Kayak kita-kita kan dulu orang nekat ya coach ya nggak? Yang penting ke Jakarta, Mangkat disit. iya. Yang penting ke Jakarta, nggak tahu tidur di mana, sampai Jakarta daftar kuliah, nggak tahu nanti bayarnya gimana ya. Cuma saya nggak ngerti apakah itu masih berlaku di anak-anak sekarang. Saya kira masih banyak. Saya kira masih banyak. Nah, jadi kita bisa membantu mereka, coach, tetap bergerak. Saya kira ya mereka masih masih bisa lah apa namanya pelatihan online. Saya kira itu bisa bergerak. Buat para pengusaha juga sekarang jadi seru, coach. Ya. Ya, Serunya gimana, terbukti Coach? ya serunya begini buat para pengusaha saat ini. Apalagi startup, lebih seru lagi. Serunya adalah di samping tantangan PPKM juga ada peluang. Sebetulnya sama-sama sebetulnya. Tinggal kita bergeraknya kemana, coach? Iya. Mau bergeraknya uh, pasrah dengan kondisi atau bergeraknya dengan mengambil kesempatan. Itu pilihan, pilihan. Saya lebih mendorong, ayo kita juga bisa nanti dengan para pengusaha, bagaimana sih mereka kita bisa tampung mereka ini para pengusaha startup, kita cari teman-teman kita yang punya pengalaman membangun startup, bagaimana bertahan di area ini. Atau minimal mereka sambil berdiskusi bergerak ke arah ngambil kesempatan yang ada. Teman-teman, jadi coba sekarang, Coach Fikar, uh, ngopi masih boleh, masih, tapi take away, Iya. ya kan? Nah, ya buat kita kan kelasnya masih teman-teman yang kecil. Saya bantu sebuah perusahaan distribusi yang sangat besar, itu juga tetap kena imbasnya. Penurunan omset ada. Kenapa penurunan omset ada? Karena daya belinya turun. Bisa jadi karena apa namanya pembatasan pergerakan atau bisa jadi karena memang sudah nggak ada uangnya kekuatan membelinya sudah turun. Akhirnya juga bisa bergerak. Ayo daripada kita tidak bergerak, ayo mungkin pelatihan. Nah, perusahaan-perusahaan kecil menengah biasanya atau startup itu biasanya kelemahannya adalah di pengelolaan organisasi yang masih konvensional. Nah, itu biasanya para kelemahannya. Nah, Hmm. kita bisa ngobrol bareng dengan para owner gimana sih membangun lembaga organisasi yang kecil tapi yang solid. Biasanya karyawan-karyawan baru menjadi karyawan lama. Nanti di bawahnya ada karyawan baru. Nah, karyawan baru sama karyawan lama. Ah, ini hubungannya biasanya kalau tidak diatur oleh organisasi yang bagus, bukannya saya sebagai atasan membangun bawahannya, tetapi sebagaimana saya sebagai atasan memanfaatkan bawahan saya misalnya. Itu juga penting buat teman-teman yang karyawannya 4, yang karyawannya 10, yang karyawan 7. Ini penting dibangun saat ini organisasi yang bagus.
Karena begitu bangunnya telat ketika sudah besar, itu juga seru. Hmm. Nah, buat teman-teman saya kira ini juga peluang. Dan yang paling seru adalah kita menggerakkan kita semuanya, saling membuka potensi. Itu yang paling paling seru sebetulnya. Kayak hari ini. Aha. Coach, bisa jadi setelah hari ini kita bikin serial. Enggak? Bisa jadi. Betul. Siap. Oh, sangat sangat bisa, sangat bisa. Ayo 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 kita manfaatkan. Bisa jadi nanti dengan apa namanya narasumber-narasumber yang lain kita membuka peluang. Saya Ya, kira sangat bisa. Ya, ya. Kan insya Allah banyak lah teman-teman kita yang bagaimana menggerakkan kita semuanya, saya kira banyak. setuju. Dan coach Fikar, ya dan coach Fikar sudah membuktikan dengan coach Fikar bergerak semuanya juga terbawa, kan kira-kira gitu. Setuju, Coach. Setuju, Coach. Ya, ya. Nah, Coach, tapi kan gini, Coach. Yap. Kadang kalau tadi ya ada di era pandemi ini tuh ada yang sering ngingetin gini. Kita berada di badai yang sama tapi di kapal yang berbeda. Wah, kan ada Ya, banyak nih ya yang ngingetin kita tentang itu. ya. Kita berada di badai yang sama tapi kita di kapal yang berbeda. Nah, kadang ada yang merasa bahwa kapal dia itu kapal apa ya? Jukung, kalau bahasa sana Yang kecil jukung ya, kali yang ya. kecil gitu ya. Iya, kecil. Kemudian kalau kesamber badai ya udah wassalam gitu kan. Tapi eh ini ya sih, Coach, kalau misalnya tadi oke, kita kita setuju dengan statement bahwa oke, kita di badai yang sama dengan kapal atau perahu yang berbeda-beda. Tapi sebenarnya balik lagi nggak sih, Coach, ke diri kita sendiri, gimana caranya memanage perahu kita agar bisa melewati badai ini dengan baik gitu. Gitu masih, Coach? Pemikiran kayak gitu bener Saya nggak? ya, saya setuju bahwa kita saat ini di badai yang sama tetapi dengan di perahu yang berbeda. Betul sekali, betul sekali. Nah, badai yang sama itu ya ya kita sama-sama rasakan ya dari sisi kesehatan, dari sisi ekonomi, dari sisi regulasi. Contoh hari ini regulasi PPMK ketat ya. Dari secara ekonomi juga daya beli masyarakat pastinya turun ya. Semoga besok katanya ada bantuan tunai mulai di itu bisa menggerakkan ya. Hmm. Kita dapat nggak ya? Bisa jadi kita dapat ya. Ya. Nah, ketika kita beda kapal ya, sebetulnya kita bisa memilih satu ya, rute mana yang akan kita ya kan? Sebelum memilih rute, kita juga harus tahu apa kemampuan kapal kita itu, ya kemampuan kapal kita, satu daya jelajahnya, kedua krunya. Kalau krunya 1-2 orang beda dengan krunya 10 sampai 15. Terus kemudian daya jelajahnya. Nah, yang bisa kita lakukan dan serunya saat ini ya, mau kapal besar, kapal menengah maupun kapal kecil, ombaknya sama. Kan gitu. Ya, gimana? Kapal jukung sekali kena ombak. Nah, sebetulnya kita bisa melihat rute kita. Ya, kita bisa memilih rute. Memilih rute itu memerlukan navigasi. Ya, navigasi ini sekarang sangat-sangat terbuka lebar dengan adanya internet, dengan adanya YouTube, dengan adanya Facebook, dengan adanya Instagram, dengan adanya apa saja, navigasi kita menjadi sangat luas. Kalau dulu orang karena tidak ada apa namanya dunia teknologi seperti ini, nah sekarang kita berbeda. Nah, gimana caranya membuat navigasi kita ini apa presisi Ya, untuk mencari rute? Salah satunya dengan ngobrol, ngobrol. Sebelum kita podcast kan kita juga liatin podcast-podcast yang lain, benar nggak, Coach Fikar? betul betul. Ya tetap, ya sebelum kita, saya yakin Coach Fikar sebelum sebelum memutuskan membuat podcast pasti juga Coach Fikar coba, oh ternyata
podcast begini, caranya begini, nanti begini apa segala macamnya. Termasuk saya semalam sebelum sebelum besok ngobrol podcast nih. Oh ya sudah, saya lihat dulu podcast ternyata begini 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 begini. Jadi memang kita ngobrol santai. Nah, kenapa kita bisa seperti ini? Karena kita sudah ada navigasi, Liputan ya. kita ngobrol. Iya. Nah, badai yang sama tapi kita kapal yang berbeda. Enggak kok, sekarang navigasi itu sangat terbuka. Nah, jadi buat saya sekarang bagaimana kita menggerakkan potensi yang ada untuk mencari rute dengan membuka navigasi yang bagus. Ya, saya kira kapal Jukung pun bisa mencari rute yang pas, bisa menghindari ombak yang lebih besar, ya, bisa memilih rute yang paling sesuai dengan kita. Contoh misalnya, tadi Coach Fikar menyampaikan bahwa perusahaan-perusahaan partner yang sudah punya jadwal pelatihan semuanya postpone, benar nggak sih? Betul. Nah, kalau saya dipospon sejak tahun 2020, Coach, ingat nggak, Coach? Ya, jadi sampai tahun 2019 ya saya nganter jamaah haji itu 2019 saya masih nganter, jamaah umroh saya itu berangkat terakhir itu Februari. Ingat 25 Februari itu kita pandemi yang pertama itu mulai itu 25 Februari. Jadi semua keberangkatan umroh grup saya waktu itu udah dipospon sejak apa? Februari 2020 awal. Semua travel. Akhirnya apa, Coach? Semua travel bergerak, Coach. Ya, saya mungkin bisa ceritakan fase bertahannya teman-teman travel. Ya, 3 bulan pertama masih digaji penuh. 3 bulan kedua sudah digaji separohnya. 3 bulan ketiga sudah tidak digaji. Ya, dari usaha travelnya. Ada yang begini, Coach, bergeraknya. Ya, ada yang begini. Begitu kejadian pandemi, ya, ada yang enggak, kita masih punya tabungan setahun. Jadi kita berharap setahun udah berlalu dan kita masih bisa bertahan setahun. Ada. Ternyata setahun lewat. Tapi ada juga, Coach, ya, yang langsung bergerak, Coach. Ya. Jadi akhir Februari itu pandemi, mereka langsung Maret rukonya langsung dirubah, semua travelnya atribut travelnya dipindahin, terus jadi ruang makan. Ada yang begitu, ada yang rumah makan, ada yang mie ayam, ada yang ayam geprek, langsung bergerak, Coach. Nah, ternyata di tahun kedua ini mereka, ini Coach, mereka yang langsung bergerak jauh lebih bisa bertahan daripada mereka yang bergeraknya belakangan. Nah, ada salah satu travel terbesar di Indonesia saat ini. Saat ini apa? Mereka begitu di tahun pertama ternyata tidak ada perubahan, baru memulai tahun kedua untuk bisnis yang lain. Itu semuanya ngalami, Coach, terang aja, Coach. Semuanya mengalami, termasuk kita. Termasuk kita. Kita yang bisnisnya di pelatihan, jadi gimana caranya? Oke. Ada Google Meet, ada Zoom, ya, ada YouTube. Ayo kita menggerakkan yang paling bisa kita gerakkan. Ayo kita bisa mulai hari ini. Iya. Nah, teman-teman saya, contohnya Mas Khairul. Benar nggak, Mas Khairul? Iya. Mas Khairul sama saya itu hampir 2 bulan, hampir tiap bulan itu bawa jamaah umroh ke sana. Kan langsung berhenti total. Nah, kita semuanya langsung bergerak, termasuk saya. Saya begitu pandemi mulai, saya bergerak. Karena saya lama di sales, ya akhirnya saya menggunakan profesi saya untuk menjual apa saja, Coach. Apa saja saya jual. Mulai dari jualan proyek, misalnya, jualan besi, jualan kambing kurban saat ini, ya, atau jualan, kebetulan saya dan Coach Fikar juga
sama-sama aktif di alat peraga edukasi, karena kita di dunia edukasi, ya saya jualan alat edukasi. Ya, jadi apa saja harus bergerak memang, Coach. Nah, saya senang banget, kenapa? Karena hari ini itu juga bukti bahwa harus bergerak. Benar nggak, Coach? Betul. Iya, harus bergerak. Dan banyak teman-teman kita ya di luar sana yang sebetulnya sekarang bingung mau bergerak apa, Coach. Serius, Coach. Benar. Nggak bergerak. Tetap tagihan jalan, benar nggak sih? Nggak bergerak, bingung. Minggu besok mau makan gimana? Kira-kira begitu. Makanya saya juga seneng banget dengan adanya podcast ini. Nanti kita bisa buat turunannya, Coach, ya. Bisa nanti menjadi tentang reseller. Kita ada teman-teman yang punya bisnis reseller, dropship, fashion, rumah makan, apa segala macam. Saya kira ini bisa menjadi kontribusi kecil kita, ya, kontribusi kecil kita untuk bergerak sama-sama. Nah, problemnya adalah kalau ya teman-teman kita itu nggak semuanya bisa bergerak sendiri, Coach. Kalau Coach Fikar mungkin punya energi lebih sehingga mampu bergerak sendiri. Oke, saya bergerak aja dulu. Nah, saya kemudian kan nyambut. Nah, akhirnya kita bergerak. Nah, kadang ada orang yang harus dipicu kayak saya mungkin ya. Oh, Coach Fikar bergerak di podcast. Saya juga belum pernah punya podcast. Oke lah, saya jadi tamu pertama. Yes. Nah, bahkan ada teman-teman kita yang harus didorong, diajak. Kadang begini, Coach, malah udah diajak, udah digorong, belum mau juga. Itu juga ada. Iya, benar, Saya ada. kira banyak teman kita. Bahkan udah diajak berkali-kali, belum bergerak-gerak juga banyak. Saya kira ini kontribusi kecil kita, bagaimana di situasi yang sama ini, di situasi yang cukup sulit ya. Saya kira cukup sulit buat semua pihak ya, untuk sama-sama bergerak minimal. Jadi motif action ini seru. Motif action ini seru. Siap, Coach. Nah, tadi kan jadi saya tadi ya ada 2 poin ya yang tadi saya tangkap nih dari Coach Riza. Yang penting bergerak aja dulu. Wah, kan mau nanti kayak gimana itu mengalir. Yang penting bergerak dulu. Kemudian harus adaptif berarti ya, Coach ya, tadi ya, dengan berbagai macam perubahan. Karena tadi walaupun kita barangkali di kapal yang berbeda, perahu yang berbeda, tapi tentunya semua kapal dan perahu punya tips dan trik untuk menyelamatkan diri dari badai ini. Kurang lebih kayak gitu kali ya, Coach. Yes. Nah, Yes. kemudian ada bahasa juga gini, Coach, yang biasa kita dengar nih. Kan ada yang namanya proaktif sama reaktif. Nah, ini kan juga lagi ngetren ya. Kata-kata reaktif selama hampir 2 tahun ini udah ngetren banget nih, reaktif. Nah, boleh dong, Coach, dikulik-kulik nih antara reaktif sama proaktif itu kayak gimana sih sebenarnya? Ya. Jangan sampai reaktif ya. Iya. Motivasi ya. Iya. Bukan di reaktif yang lagi ngetren ini. Iya. Jadi begini, Coach. Saya lebih memilih proaktif, Coach. Kalau saya, ya. Kenapa saya memilih proaktif? Dalam pemahaman saya, kalau kita reaktif itu maksudnya adalah sudah kejadian, ya, kita baru iya, gitu. Jadi kita baru bergerak setelah kejadian. Ya. Sebetulnya dua-duanya juga ada kelemahan dan ada kelebihannya. Tapi kalau buat saya lebih memilih proaktif. Contoh. Ini ya lagi-lagi pandemi ya buat teman-teman yang sudah paham. Nah, ketika pandemi itu mulai Februari 2020, ya, ada yang langsung reaksinya enggak, ini enggak lama. Ini sebentar. Nah, bahkan ada yang sangat proaktif untuk oke, ini selamanya. Jadi dunia kita sudah berubah. Serius.
Serius. Ada yang benar-benar bahwa oke, tatanan dunia udah berubah, kita akan berubah sekali. Nah, ketika reaksi kita apa namanya? Saya lebih memilih begini coach, begitu sudah kejadian, oke, kita proaktif untuk oke, kira-kira jangka pendeknya gimana, jangka menengahnya gimana, jangka panjangnya bagaimana. Dan kita juga harus benar-benar tadi itu membuat navigasinya itu tepat. Dengan cara apa? Ikut pelatihan, lihat podcast, silaturahim, banyak bertanya ke orang, banyak membaca. Itu navigasi yang sangat akurat saat ini. Dan saat ini semua navigasi yang kita butuhkan ada di HP kita. Betul nggak? Semua navigasi itu sudah ada di kita. Tinggal nanti kita menentukan, oh, apa yang akan kita lakukan. Kalau saya lebih milih proaktif. Artinya apa? Sebelum kejadian, saya sudah menyusun rencana. Kalau buat saya. Kalau reaktif itu kejadian, reaksi. Kejadian ini, reaksi. Nah, kalau saya lebih memilih proaktif itu, sebelum kejadian, kita sudah membuat rencananya. Nah, merencanakan itu memang butuh ilmu sedikit, coach. Merencanakan itu butuh ilmu sedikit. Merencanakan coba coach kalau ditanya, besok ngapain? Minggu depan ngapain? Sebulan lagi ngapain? Nah, kira-kira ngapain kan gitu. Nah, kalau dalam ikhtiar itu harus proaktif. Ya, jadi navigasi untuk membuat perencanaan. Jadi begitu pandemi, saya langsung oke, dunia umroh stop. Saya termasuk yang oke, langsung stop. Jadi saya langsung banting setir. Nah, saya pun juga sudah mengukur 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, setahun ke depan seperti apa. Saya proaktif. Saya begini coach, saya nggak nunggu diundang sama Coach Fikar, benar? Iya. Benar? Benar. Saya nggak nunggu diundang sama Coach Fikar, tapi saya langsung proaktif. Coach Fikar, saya siap jadi pembicara, betul? Yes. Nah, saat ini saya lebih memilih proaktif. Begitu pandemi, saya langsung silaturahim ke si fulan, ke sini. Saya datengin, saya ngobrol. Ya, contoh misalnya begitu saya tidak aktif lagi di dunia umroh karena berhenti, saya memasarkan alat peraga edukasi Lamfabet, saya langsung proaktif kan. Saya hubungi Coach Robi, saya hubungi Coach Fikar, saya hubungi ini, saya proaktif. Mungkin penjualan alat peraga edukasi belum maksimal. Kenapa? Karena apa? Karena dunia pendidikan belum berjalan seperti biasa. Oke, saya juga proaktif lagi. Oke, barangkali saya juga harus berusaha yang lain. Oke, ke konstruksi. Wah, ternyata dana-dana konstruksi itu sama pemerintah pusat dialihkan ke COVID. Penanggulangan COVID. Oh, berarti saya rubah lagi. Ternyata coach, dari semua semua hal di saat pandemi itu yang paling tidak bisa ditinggalkan adalah makan, coach. Benar nggak sih? Iya. Benar nggak? Makan kan? Nah, akhirnya saya proaktif, ketemu salah satu teman saya, distributor sembako. Ya, saya proaktif, saya datang, saya menyampaikan, saya butuh sesuatu untuk bergerak. Oke. Nah, saat ini saya lebih banyak aktif sedang memasarkan sembako. Nah, jadi saya proaktif, coach. Ke alat peraga edukasi belum maksimal, ke konstruksi ternyata belum maksimal. Terus kemudian ke dunia pelatihan seperti kita ya, dulu kan kita sering ngisi outbound, wah seneng banget, benar nggak sih? Outbound, ngisi pelatihan. Nah, saya lihat Coach Fikar juga proaktif. Begitu
begitu offline nggak bisa, langsung merubah ke online ya, Online. bikin studio, launching online, pelatihan virtual, apa segala macam. Sama coach, kita harus proaktif. Nah, ketika nanti misalnya Allah mentakdirkan virus ini sudah bersahabat dengan kita, dunia offline itu kembali lagi, apakah kita juga udah siap? Nah, kita harus proaktif. Bagaimana kalau itu sudah datang? Bisa jadi nanti coach, ya kita nggak ngerti ini. Teman-teman selama 2 tahun terakhir ini bisa jadi ada yang melatih ilmu komunikasi, sehingga nanti begitu offline para motivator baru bermunculan segala macamnya. Apakah kita juga siap coach nanti berkompetisi ketika offline sudah ada? Iya benar. Ya, bisa jadi ketika kita tidak sering ngobrol seperti ini, kita akan ketinggalan informasi, kita nggak ada yang mendorong bergerak, sehingga begitu dunia nanti berubah lagi, kita tidak bisa berkompetisi, coach. Saya lebih memilih proaktif, coach, daripada reaktif. Oke, sip. Berarti proaktif dulu ya. Pokoknya bergerak dulu aja. Kemudian kita akan pasti menemukan polanya. Gitu kali ya, coach ya. Yes, yes. Pola ini kayaknya kurang oke, cari pola yang lain. Kurang oke lagi, cari yang lain. Pokoknya selap-selip. Wah, yang penting nanti kita dapat formula yang sesuai dengan keinginan kita, dan tentunya tadi ya, kalau ujung-ujungnya adalah bagaimana caranya kita bisa juga survive ya, kemudian kita bisa menjaga keluarga, teman, dan lainnya, maka tentunya tadi kita akan bergeraknya itu adalah dengan sesuatu hal yang baik tentunya. Gitu ya, coach. Ya. Ingat, coach, sangat disruptif ya, sangat disruptif hari ini. Iya, iya. Ini juga lanjut. Teman-teman tadi yang bergabung di Facebook banyak nih, coach. Luar biasa. Yes. Terima kasih nih, ada Om Yusuf Hidayat ya. Wah, rekan kita juga di Lampabet. Ini juga keren nih. Coach Yusuf juga keren ya. Proaktif banget dan adaptif. Sangat proaktif. Iya, adaptif banget nih ya. Mulai sekarang malah dia jadi salah satu tutor khusus ya untuk salah satu penyembuhan secara tradisional, herbal dan tradisional mungkin ya. Tapi yang kekinian. Wah, itu juga keren banget nih Coach Yusuf ya. Nanti juga bisa berbagi ya Coach Yusuf. Kemudian juga ada siapa lagi yang tadi bergabung? Ada Kang Arul, ini dosen saya juga, Coach. Ada Kang Arul, ini keren banget. Doktor media sosial nih khusus. Salon profesor media sosial di Indonesia pertama. Wah, nanti juga mudah-mudahan bisa bergabung nanti di sesi berikutnya untuk Pandemic Podcast ya. Kemudian juga ada rekan-rekan yang lain. Ada dari Bekasi nih, ada Mas Iqbal Ibnu Mahfudz, ada Mas Iqbal Marlon, dan ada Pak Yasir Utama tadi sempat mampir ya ke sini, ada Coach Yasir, kemudian ada Mas Jamal Ismail, kemudian ada Mas Ardian Rangga juga tadi melipir ke sini ya. Terima kasih Mas Ardian, luar biasa. Ada Kak Oji juga melipir, dan wah ini juga ada dari Master Icebreaker Indonesia nih, ada Mas Rahul juga ikutan tadi. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali nih untuk semua teman-teman yang sempat nonton secara live di Facebook, dan tentunya nanti juga kita akan upload yang mudah-mudahan insya Allah segera di Rubberman TV. Dan hari ini luar biasa sekali nih, tadi kita sudah ngobrol bareng ya. Nih nggak terasa malah sudah hampir 1 jam lebih ya Coach, kita ngobrol luar biasa. Ini kalau ada kopinya, ada singkong gorengnya, ada mendoannya tuh enak banget ya. Iya, mendoan iya. Tapi apalah daya ya, kita ngopinya dari rumah masing-masing dulu. Nah, tadi ya teman-teman kita ngobrolin tentang motive action. Tadi Coach Riza ngingetin bahwa oke, yang penting gerak aja dulu. Terus kita harus adaptif, kita harus proaktif ya, harus proaktif. Jadi ketika kita sudah tahu nih ke depan, katakanlah kita ngomongin tentang PPKM ini aja deh selama 20 hari. Kira-kira kita mau ngapa? Pilihan kita kalau reaktif ya. Kalau kita reaktif pasti akan banyak nih ngedumel sana sini. Wah, ini apa sih?
Oh 20 hari di rumah lagi, ini mau ngapain lagi? Wah ini gimana sih nih? Oh ini akhirnya ngedumel kebanyakan reaktif. Wah harusnya kok, oh gue nggak boleh kesini, nggak boleh kesini. Ini ngapain sih? Mau jalan ke sini ditutup, mau jalan ke sini. Akhirnya kebanyakan hal-hal yang malah membuat kita kehilangan banyak energi. Yes. Tapi kalau kita bisa proaktif, oke, 20 hari ini, oke, kita diminta untuk stay at home. Kalaupun kita keluar hanya yang ya urgent-urgent aja, mau belanja atau apa itu boleh. Toh kita nggak dikekang banget di dalam rumah, kita masih boleh keluar jika ada hal-hal yang khusus banget harus dikerjakan, urgent banget, atau kita tadi belanja kebutuhan keluarga dan lain-lain. Dan tadi adapun misalnya nih teman-teman yang memang harus mencari nafkahnya, mencari rezekinya dengan harus keluar, kan masih boleh juga. Yang penting tetap progres. Artinya kalau kita bisa proaktif, maka kita bisa ini ya coach, bisa mengambil cara yang keren ya, cara yang sesuai tanpa tadi ngedumel, tanpa menyalahkan si A, tanpa menyalahkan si B, tapi oke lah, gue boleh kok. Tetap bisa bekerja, tapi ternyata saya harus pakai katakanlah tadi, harus pakai maskernya yang ini, kemudian saya harus ngapain nanti di jalan, kapasitas mobil saya tuh bolehnya cuman berapa orang. Ketika saya dengan motor, maka boncengan saya itu harus satu rumah, atau kalaupun saya bekerja di driver online, maka saya harus seperti apa, seperti itu sudah ada panduannya. Jadi baca dulu peraturannya, kemudian baca dulu apapun yang tadi menjadi tantangan untuk kita, baru kita bereaksi. Jadi bukan reaktif dulu, baru ternyata gini, itu malah udah ngomong sana sini ternyata iya ternyata boleh ya. Maka dari itu kita harus proaktif biar 20 hari ke depan nih selama PPKM kita bisa mengisi banyak hal ya, begitu coach. Mau ngapain hari ini, besok seperti apa, minggu depan mau seperti apa. Apalagi juga teman-teman yang WFH ya coach, pastinya kan sudah pasti punya timeline ya selama 20 hari ke depan itu. 2FA tuh pasti kan punya target. Oke, di rumah harus laporan apa, bikin apa, bikin apa. Artinya semuanya sebenarnya tetap bisa fun, gitu ya coach? Yes. Oke coach, barangkali 3 hal utama deh sebagai penutup sesi Pandemic Motive Action hari ini. Silakan coach. Oke. Pertama tadi bicara navigasi ya. Bicara navigasi, penuhilah knowledge kita. Itu navigasi yang paling bagus adalah knowledge. Ya. Jadi dalam era yang serba seru ini, penuhilah kita dengan informasi dan pengetahuan yang benar. Contoh tadi saya setuju sama Coach Fikar bahwa jangan-jangan kita arti PPKM aja nggak ngerti. Terus kemudian isinya, regulasinya nggak ngerti. Nah, jadi baca dulu. Nah, knowledge, informasi, inilah yang akan membuat navigasi kita. Ya. Nah, dengan kita punya navigasi, kita bisa bergerak dengan arah yang minimal arahnya tepat. Setelah kita punya navigasi, kita bisa bergerak. Nah, bergerak ini caranya, cara yang paling sederhana bergerak adalah silaturahim. Ya, cara bergerak yang paling sederhana saat ini adalah silaturahim. Silaturahim secara offline nggak bisa, ya online. Apa itu? Ya nelpon, ya WA call, ya video call, atau cara bergerak yang paling yang lebih di atas silaturahim sebenarnya ikutin pelatihan, ikutin webinar, ikutin zoominar segala macamnya. Itu kan banyak tuh coach. Mau yang usaha, mau yang motivasi, mau yang pendidikan, mau segala macamnya, itu kita bergerak. Ya, setelah kita punya navigasi, kita menentukan arah kita bergerak. Yang terakhir, nah ini yang paling dasar sebetulnya, yang terakhir sebetulnya. Kita sering menyebutnya itu lillahi ta'ala. Atau kita sering menyebutnya itu apa ya? Takwa. Saya lebih pas menyebutnya sebagai takwa. Jadi kita sudah punya navigasi, kita sudah punya
kita bisa punya aksi. Yang terakhir itu kita harus punya energi. Saya nanya, siapa sih sumber energi kita? Nah, saya lebih memilih sumber energi kita itu adalah takwa. Maksudnya begini, Coach. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ikhtiarkan, hasilnya pasti yang terbaik dari Allah. Nah, itu energi terbesar yang selalu saya jaga. Apapun kejadian hari ini, apapun rezeki kita hari ini, ya, itu pasti yang terbaik dari Allah. Jadi ketika kita energinya itu adalah energi takwa, ya, kita tidak akan menyesal, kita tidak akan menyalahkan orang lain, ya, dan kita tidak akan putus asa. Nah, energi yang terakhir ini saya ceritakan ya Coach, ya ini sebagai ibroh kita. Hari ini adalah sebetulnya hari ke-7 saya pergi dari rumah. Terusir. Saya hari ini hari ke-7 pergi dari rumah. Ya. Kenapa? Karena semua keluarga saya yang di rumah saat ini 6 hari yang lalu positif COVID. Nah, karena saya punya energi takwa, ya Coach, ya. Tadi energi takwa itu kita tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Oke, saya tidak akan pusing dapat dari mana, terpapar oleh siapa, enggak. Ini sudah yang terbaik dari Allah. Oke. Jadi saya tidak akan menyalahkan ini, itu, karena ini. No. Karena energi saya energi takwa. Ya. Terus, karena ini kejadian didatangkan dari Allah, oke, kita ikhtiar. Ikhtiar apa saja. Cap. Apapun hasilnya, itu yang terbaik dari Allah. Even yang terburuk. Alhamdulillah, hari ini semua keluarga saya di hari ke-7 mereka isolasi mandiri. Insya Allah tambah sehat, tetap ceria. Semua penciuman, perasaannya sudah kembali normal. Ya. Ya, karena apa? Karena energi saya energi takwa. Jadi apapun yang terjadi itu sudah yang terbaik dari Allah. Saya ringan saja. Saya keluar dari rumah, saya tetap beraktivitas, saya tetap bisa ngobrol enak dengan Coach Fikar hari ini, saya tetap bisa kesana kemari dengan protokol kesehatan. Ya itu tadi. Karena energi saya energi takwa. Jadi yang pertama, navigasi, isilah kita dengan knowledge, ya enggak? Yang kedua itu aksi, bergerak. Yang ketiga, pastikan energi dalam tubuh kita itu energi yang terbaik. Kalau saya lebih memilih energi takwa. Di luaran sana ada energi positif, ada energi yang lain. Kalau saya energi takwa. Takwa itu yang paling. Artinya tetap ada ikhtiar, tetap minta doa. Oh, tiap habis sholat saya berdoa. Tiap 2 jam saya telepon orang rumah, gimana saturasi, apa segala macamnya. Tetap ikhtiar. Jadi 3 kata yang diminta oleh Coach Fikar hari ini adalah 1, navigasi. Jangan hoax. Ya. Isi ilmu pengetahuan. Yang kedua, kita beraksi. Yang ketiga, kuatkan energi kita, energi takwa. Gitu, Coach. Keren, luar biasa. Ajib. Nih keren banget nih, 3 katanya jelek banget. Luar biasa nih ya. Wah, ini nanti pokoknya langsung saya tulis nih ya nanti di deskripsi. Jadi modul ya Coach. Navigasi, aksi, energi. Oke Coach. Ya ini keren banget nih. Tentukan navigasimu, wah, untuk menentukan arahmu akan kemana. Kemudian mau jadi pengusaha, mau jadi pedagang, terserah ya. Ya, mau ngapain, mau itu, tentukan dulu nih. Wah, mau ngapain nih? Kalau kita ngomongin tentang 20 hari ke depan nih selama PPKM, oke, selama 20 hari, berarti gue harus ngapain? Saya harus ngapain sih? Oh, ngerjain A, ngerjain B, nyelesain ini, nyelesain itu. Itu, tentuin navigasinya. Kemudian kalau udah menentukan navigasi, saatnya untuk beraksi ya Coach. Nah, aksinya kayak gimana? Jalanin semuanya, setelah sudah jalanin semuanya,
Nah, baru masuk yang ketiga yaitu energi. Wah, energi. Siapkan energi. Siapkan energi. Wah, tadi ya energi takwa. Ya, takwa kepada Ilahi Robi. Luar biasa. Keren. Thank you banget Coach. Matur suwun sangat. Terima kasih untuk sesi yang luar biasa di pagi sampai dengan siang hari ini. Ya, ini pas banget sebentar lagi masuk ya, beberapa saat lagi masuk zuhur ya. Zuhur. Dan kita bisa rehat sejenak. Nah, pastikan ini mumpung juga weekend, PPKM pula ya, pastikan kita bisa menikmati kumpul keluarga ya, luar biasa di rumah. Bagi yang lagi isolasi mandiri, isoman, telepon keluarganya, cek semuanya, tetap berikan energi-energi yang baik kepada mereka. Dan bisa juga kita sapa rekan-rekan kita, barangkali juga ada yang lagi istirahat di rumah, ada yang lagi tadi ya isolasi mandiri dan lain-lain. Yes. Ya say hey, baik tadi ya silaturahmi tentang aksi tadi ya, silaturahmi, ayo silaturahmi tadi, karena pasti silaturahmi itu pasti akan membawa rezeki. Ingat, rezeki itu bukan hanya tentang bukan ya, bukan hanya tentang cuan, bukan tentang duit, tapi rezeki yang paling luar biasa selain kesehatan ya adalah tadi punya saudara, punya teman-teman yang luar biasa. Kalau saya meyakini itu banget Coach, ketika kita menjalin komunikasi, menjalin silaturahmi dengan siapapun teman-teman kita, saudara kita, siapapun itu ya, insya Allah rezeki yang tadi kita harus punya ini pasti akan mengikuti ya. Nah, mudah-mudahan tadi ya energi berbagi kita di pagi sampai dengan siang hari ini menjadi energi yang luar biasa juga, khususnya buat kita, buat saya, buat Coach Riza dan keluarga, dan tentunya buat rekan-rekan semuanya yang tadi mampir live di Facebook saya ataupun tadi nanti akan mereview ulang ya atau melihat live streamingnya di Facebook, atau nanti saya juga akan upload hasil obrolan kita bersama Coach Riza ini di Ruberman TV. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu energi tambahan ya barangkali untuk rekan-rekan semuanya dalam menghadapi pandemi ini. Oke, itu dia hari ini kita cukupkan saja barangkali Coach Riza. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan berarti sudah siap untuk sesi-sesi berikutnya ya Coach. Siap. Kita bedah lagi navigasi, aksi, dan energi. Oke, siap ya. Sudah ada 3 sub pokok bahasan untuk sesi berikutnya dengan Coach Riza ya. Nanti akan kita bahas navigasi yang kayak gimana sih yang harus kita pelajari. Wah, kemudian aksinya harus kayak gimana nih? Dan tentunya di energi takwa itu seperti apa. Oke, nanti kita akan ketemu lagi di Pandemic Podcast, dan sebelum kita tutup kita foto dulu Coach. Oke. Kita akan Pandemic Podcast ini dong Coach. Alright, siap ya kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, luar biasa. Terima kasih Coach. Sehat selalu, salam untuk keluarga. Semoga lekas fit dan lekas sehat, bugar, sehat walafiat, dan bisa berkumpul kembali bersama keluarga besar. Dan tentunya kita juga doakan untuk rekan-rekan semuanya yang masih isolasi mandiri dan kurang fit, mudah-mudahan lekas fit kembali, lekas sehat kembali. Ingat, yang sehat jangan jumawa. Wah, tetap waspada tapi tanpa takut. Oke. Ya, waspada bukan takut. Kemudian kita santai tapi tidak abai. Jadi tetap hargai semua yang ada di lingkungan kita. Jadi tidak menyalahkan satu sama yang lainnya. Kita ikuti saja dengan protokol kesehatan yang kita ketahui, dan tentunya kita bisa memberikan hal-hal yang bermanfaat. Terima kasih. Saya Fikar Ruberman dan Coach Riza undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach Fikar. Bye. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Coach. Thank you Coach, izin ya. Oke.